Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Bagaimana kabar kalian? Semoga senantiasa diberikan kesehatan ya. Nah, untuk pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang BUMN, BUMD, BUMS, dan koperasi. Di sini saya tulis poin-poin pentingnya aja ya. Karena nanti untuk penjelasan ini kalian bisa baca-baca lagi di handoutnya ya. Nah, itu pertama kita akan membahas pengertian dari badan usaha dan perusahaan. Sebelum lebih jauh kita bahas tentang BUMN, BUMD, BUMS, dan koperasi ya. Pertama kita harus tahu dulu nih bedanya apa sih badan usaha dengan perusahaan. Nah, kalau badan usaha itu dia bisa juga disebut sebagai kesatuan yuridis. Nah, di situ apa sih maksudnya kesatuan yuridis? Nah, badan usaha itu bisa juga berarti kesatuan dari badan hukum. Itu ya, kesatuan badan hukum yang memang tujuan utamanya adalah menghasilkan laba atau keuntungan. Bedanya dengan perusahaan, kalau perusahaan itu adalah kesatuan teknisnya, kesatuan teknis dalam produksi. Dia untuk menghasilkan barang dan jasa. Jadi kalau kita lihat di sini, dia kesatuan yuridis untuk menghasilkan keuntungan. Nah, kalau perusahaan ini dia kesatuan teknis untuk menghasilkan barang dan jasa. Seperti itu ya. Jadi badan usaha ini adalah bentuk badan hukumnya gitu ya, kesatuan yuridisnya gitu ya. Nah, kalau perusahaan adalah kesatuan teknisnya gitu. Jadi bisa kita katakan badan usaha ini mempunyai anak-anak ya, namanya adalah perusahaan. Jadi perusahaan ini adalah bagian dari badan usaha. Kita ambil contoh misalnya nih, ada badan usaha milik negara. Dia punya anak perusahaan adalah namanya PT Pertamina ya. Jadi BUMN itu adalah bentuk badan usahanya. Nah, sementara PT Pertamina itu adalah bagian dari BUMN. Nah, seperti itu ya. Kalau udah paham, kita lanjut ke yang kedua adalah bentuk badan usaha berdasarkan kepemilikan modal. Dan ini ada di Indonesia ya. Pertama adalah BUMN, Badan Usaha Milik Negara. Definisi BUMN itu adalah badan usaha yang sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara, minimal 51% modalnya gitu ya. Kalau misalnya bentuknya perseroan terbatas, dia dimiliki oleh negara. Kedua adalah BUMD. Kalau BUMD dia nggak jauh beda definisinya dengan BUMN. Tapi kalau BUMD ini dia dimiliki oleh daerah ya. Jadi sebagian besar modalnya dimiliki daerah. Kalau BUMS dia sebagian besar modalnya dimiliki oleh swasta. Nah, kalau koperasi ini nanti kita akan bahas di pembahasan bab tersendiri ya. Nah, jadi intinya koperasi itu badan usaha yang sesuai gitu ya dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Pasal 33 ayat 1 dengan asas kekeluargaan sebagai asas dalam menjalankan usahanya. Nah, nanti di bab ini kita fokus ke tiga ini ya. Ya, yang pertama adalah BUMN atau BUMD, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah. Nah, kalau didasarkan pada undang-undangnya ya, memang BUMN atau BUMD ini secara memang pengertiannya berbeda ya. Tapi dari bentuk usahanya sendiri, nanti dia
nggak ada perbedaan khusus ya. Jadi untuk pembahasannya BUMN dan BUMD saya satukan ya. Pertama, pengertian dari BUMN atau BUMD. Seperti tadi ya yang sebelumnya saya jelaskan, intinya BUMN itu badan usaha yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh negara. Kalau daerah ya berarti sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh daerah ya. Jadi BUMN ini nantinya dia langsung arahnya itu ke pemerintah pusat ya. Sementara kalau BUMD ini arahnya ke pemerintah daerah. Nah, yang kedua adalah fungsi dari BUMN atau BUMD. Nah, fungsinya ini secara garis besar dia terbagi menjadi 3 fungsi ya. Kalau dari fungsi komersial ini berarti BUMN atau BUMD dia mempunyai fungsi untuk mencari keuntungan. Namanya badan usaha ya, kan tujuan utamanya adalah mencari keuntungan. Jadi dia punya fungsi komersial. Yang kedua adalah fungsi sosial, yaitu bagaimana BUMN atau BUMD ini bisa memberikan manfaat bagi kehidupan sosial masyarakat. Yang ketiga adalah fungsi sebagai pembangunan ekonomi, yaitu bagaimana BUMN atau BUMD ini dia berfungsi dalam rangka meningkatkan pembangunan ekonomi Indonesia. Sebagai contoh, bagaimana BUMN atau BUMD ini bisa meningkatkan ekspor, terus bagaimana BUMN atau BUMD ini bisa menggerakkan pembangunan di daerah-daerah gitu ya, itu dalam hal pembangunan ekonomi. Nah, yang ketiga adalah bentuk-bentuk dari BUMN atau BUMD. Sebenarnya sih bentuk BUMN atau BUMD itu ada 3 ya, persero, perum, sama perjan. Tapi perjan ini kan di saat ini udah jarang ya, jadi kita fokusnya ke 2 ini aja ya. Nah, yang pertama adalah persero. Nah, persero ini artinya ya salah satu bentuk BUMN atau BUMD yang sebagian besar modalnya berupa saham ya. Jadi modalnya ini adalah berupa saham, di mana saham ini 51%-nya itu adalah dimiliki oleh negara ya. Jadi intinya sebagian besar itu harus dimiliki oleh negara. Nah, di luar ini misalnya pihak swasta boleh ya berinvestasi di persero, tapi sesuai dengan ketentuannya ya, yang jelas ya. Itu persero ya. Contohnya apa sih persero? Misalnya ini ya, saya ada PT KAI, terus ada PT PLN. Nah, seperti itu ya. Ini kalau untuk yang BUMN. Kalau untuk BUMD, kayak misalnya ada contohnya itu adalah PDAM ya, perusahaan daerah air minum, dan contoh lengkapnya ada di handbooknya ya. Nah, ini seperti ini ya. Kalau perum atau singkatan dari perusahaan umum, dia modalnya itu seluruhnya dimiliki negara dan tidak berupa saham. Jadi intinya permodalannya bukan saham ya. Nah, ini salah satu contoh perum, misalnya Perum Pegadaian, terus ada Perum Peruri gitu ya. Peruri ini perusahaan percetakan uang Republik Indonesia ya. Jadi untuk Perum ini dia di samping mencari keuntungan ya,
dalam menjalankan usahanya juga dia orientasinya itu lebih ke pelayanan sosial ya. Walaupun sebenarnya secara umum BUMN atau BUMD ini dia juga punya orientasi sosial ya, tapi di Perum ini dia lebih ketara jelas gitu ya sosialnya ya. Kayak Perum ini kan dia memang perusahaan yang mencetak uang di negara Indonesia, atau Perum Pegadaian. Di samping dia mencari keuntungan dalam penerapan ini ya, penerapan usahanya dalam bidang pegadaian ini, dia juga orientasinya lebih kepada membantu masyarakat gitu ya. Nah, sekarang selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan dari BUMN atau BUMD. Jadi di pembahasan ini kita bahas semuanya ya. Pertama, apa sih kelebihan BUMN atau BUMD ini? Yaitu adalah dia berusaha pada sektor yang krusial. Maksudnya sektor krusial itu sektor penting ya. Jadi intinya BUMN atau BUMD ini dia menjalankan usahanya ya pada bidang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak. Makanya disebut krusial ya, karena menguasai hajat hidup orang banyak. Contohnya seperti misalnya listrik gitu ya. Listrik itu kan dia menguasai hajat orang banyak ya. Makanya listrik ini dimonopoli oleh negara ya dalam sebuah perusahaan namanya PLN. Seperti itu ya. Karena dia dipegang oleh negara gitu ya, maka hajat hidup orang banyak ini bisa lebih terjamin. Nah, coba kita bayangkan kalau listrik ini dipegang oleh BUMS atau swasta. Nah, swasta itu kan dia orientasinya jarang ya, orientasinya itu orientasi sosial. Biasanya dia orientasinya lebih kepada laba. Maka listrik ini bisa mahal ya kalau dipegang oleh swasta. Yang kedua itu dia adalah menyediakan barang dan jasa publik. Apa sih barang publik itu? Ya, barang publik itu biasanya kayak barang-barang fasilitas umum gitu ya. Yang ketiga itu adalah menyediakan lapangan kerja. Jadi lapangan kerja ini nantinya BUMN atau BUMD juga membuka lowongan ya bagi masyarakat untuk kerja di sini gitu ya. Selanjutnya sumber pendapatan asli daerah. Nah, ini bagi BUMD ya, BUMD yang punya perusahaan daerah gitu ya, dia bisa menjadi sumber pendapatan asli. Dari mana sih sumber pendapatannya? Dari pajak gitu ya. Terus yang kedua dari misalnya bagian laba gitu. Jadi ketika BUMN atau BUMD itu untung, maka dia memberikan bagian laba ini sekian persen untuk negara gitu ya. Nah, sekarang adalah kekurangan BUMN atau BUMD. Pertama adalah lambatnya mengambil keputusan. Kenapa mengambil keputusan itu lambat? Karena di BUMN atau BUMD ini sebagian modalnya kan dimiliki pemerintah. Maka setiap mau mengambil keputusan pasti ada birokrasinya. Nah, birokrasi ini yang membuat pengambilan keputusan jadi lambat. Yang kedua, pengelolaannya kadang kurang efisien. Kenapa kurang efisien? Kan kalau BUMN atau BUMD itu dia orientasinya adalah ada orientasi sosial juga kan ya. Ketika dia harus berorientasi sosial, maka keuntungan itu nggak menjadi tujuan utama, tapi dia juga harus pertimbangkan manfaat secara sosial. Akibatnya kadang pengelolaan jadi kurang efisien. Karena pengelolaan jadi kurang efisien, kadang BUMN atau BUMD itu sering mengalami kerugian gitu ya. Nah, seperti itu ya.
Ya, selanjutnya adalah BUMS ya, atau badan usaha milik swasta. Nah, BUMS ini dia pengertiannya adalah badan usaha yang sebagian besar modalnya dimiliki oleh swasta ya. Nah, perannya adalah pertama sebagai mitra BUMN. Maksudnya itu mitra ya, mitra itu kan berarti bisa berarti kawannya gitu ya, atau ya mitra gitu ya. Nah, sebagai apa mitra BUMN ini? Ya, pertama sebagai penanam modal. Jadi BUMS ini ada juga loh yang menanamkan modalnya itu di BUMN. Kedua juga sebagai mitra investasi ya, penanaman modal atau investasi, atau juga mitra dalam hal pengembangan usaha. Misalnya ini ada PT Pertamina, dia menggandeng PT Medco Energi Internasional untuk membangun pabrik gas di Sulawesi. Jadi ini PT Medco Energi Internasional ini juga berperan sebagai mitra BUMN ya dalam hal pengembangan usaha. Kedua, BUMS itu sama ya, dia juga sebagai pembuka lapangan kerja. Terus ketiga sebagai penambah kas negara. Jelas ya, pasti melalui pajak. Pajak dari keuntungannya. Nah, setiap bulan pekerja kan dia menerima gaji ya. Nah, gajinya itu nanti ada pajak penghasilannya lagi ya, di PPh pegawainya. Ini kan dampaknya besar ya. Jadi BUMN dia menjalankan usaha dapat untung, dia punya karyawan, karyawannya dapat gaji, keuntungannya itu nanti dipajakin, gajinya pegawai juga nanti ada pajaknya ya. Nah, terakhir adalah sebagai penambah produksi nasional. Nah, kadang ada BUMN yang bekerja di sektor tertentu ya. Misal kita ambil contoh, ada juga perusahaan negara yang bergerak di bidang penghasil biji coklat. Nah, selain perusahaan negara, ada juga perusahaan swasta yang menghasilkan biji coklat. Nah, kalau cuma BUMN yang menghasilkan biji coklat kan dikit ya. Nah, makanya nanti ada perusahaan swasta juga, terus juga perkebunan rakyat gitu ya, yang menghasilkan kakao atau coklat. Nantinya dia akan menambah produksi nasional. Nah, selanjutnya ada bentuk-bentuk dari BUMS. Bentuknya itu dia terbagi menjadi 4 ya. Pertama adalah perusahaan perorangan. Ini jelas ya, perusahaan perorangan ini badan usaha yang dimiliki oleh perorangan. Kelebihannya adalah karena dimiliki perorangan, berarti pemilik bebas ya dalam mengambil keputusan. Lambanya juga seluruhnya jadi milik si pemilik gitu ya. Terus juga misalnya dalam hal perekrutan karyawan, dia jadi kebebasan si pemilik gitu ya. Tapi kekurangan perusahaan perorangan ini, dia tanggung jawab terhadap harta tidak terbatas. Maksudnya ketika perusahaan ini mengalami kebangkrutan atau misalnya ada arus keuangan perusahaan gitu ya, maka ini ngaruh banget ke harta pribadi. Dia tanggung jawabnya tidak terbatas, karena dia tanggung jawabnya itu tidak terbatas pada modal yang dia keluarkan, tapi sampai ke harta pribadi. Nah, yang kedua adalah firma. Firma ini bentuk badan usaha yang dimiliki oleh 2 orang atau lebih, yang tujuannya itu sama ya, menghasilkan keuntungan, menjalankan usaha yang sama untuk menghasilkan keuntungan juga. Nah, itu ya firma ya. Dia sebenarnya sih untuk dari segi tanggung jawab ya,
dia sama juga ya, tanggung jawabnya dia tidak terbatas. Maksudnya si pemilik firma ini ketika firma misalnya mengalami kebangkrutan, maka harta pribadi si pemilik bisa ikut-ikutan kena karena tanggung jawabnya nggak terbatas. Tapi dalam hal pengambilan keputusan dia harus, si setiap pemilik itu harus sama-sama sepakat gitu ya. Terus juga keunggulannya ini firma karena dia dimiliki oleh lebih dari satu orang, berarti modalnya bertambah gitu ya, tambah banyak. Atau terus misalnya firma itu karena tenaganya banyak juga, berarti dia bisa lebih efisien gitu ya dalam hal pengelolaan. Nah, kita lanjut ke persekutuan komaniter atau CV. Kalau CV ini dia sebuah badan usaha di mana di badan usaha itu terdiri dari dua sekutu ya. Ada sekutu pasif, ada sekutu aktif ya. Jadi di sini di CV ini ada sekutu pasif ya, yaitu orang yang memberikan modal. Nah, sekutu pasif ini dia orang yang memberikan modal. Kalau ini orang yang menjalankan usaha. Kalau orang yang memberikan modal, tanggung jawabnya terbatas pada modal yang dia setorkan ya. Tanggung jawab terbatas pada modalnya. Nah, kalau sekutu aktif, tanggung jawabnya ya terbatas kepada usaha yang sudah dia jalankan untuk mencapai tujuan CV ini. Kalau misalnya perusahaan rugi, berarti kerugian dia ya sebesar usaha dia dalam menjalankan usaha itu. Tapi dengan syarat ya, ini bukan kesalahan dari sekutu aktif. Misal sekutu aktif sudah menjalankan usaha dengan baik, tapi tetap mengalami kerugian, ya berarti kerugian yang dialami sekutu aktif ini adalah seberapa besar usaha yang dia jalankan. Kalau sekutu pasif, seberapa besar pada modal yang dia setorkan. Nah, di tingkat yang lebih besar ada namanya perseroan terbatas. Dia bentuk permodalannya ini adalah berupa saham ya. Apa sih saham itu? Saham itu adalah bentuk dari penyertaan modal. Jadi ketika kamu punya saham, maka bisa dikatakan kamu punya kepemilikan gitu ya terhadap usaha yang itu. Misalnya kamu punya saham di PT Pertamina, berarti kamu bisa dikatakan kamu memiliki usaha PT Pertamina itu sebesar saham yang kamu miliki gitu. Nah, itu saham ya. Kalau kelebihan saham ini sendiri memang dia bisa lebih banyak dalam menghimpun modal ya. Terus juga tanggung jawabnya dia terbatas, nggak sampai bawa-bawa harta pribadi. Jadi misalnya perseroan terbatas A gitu ya, dia mengalami kebangkrutan, maka tanggung jawabnya misalnya nih kita pemilik saham ya cuma sebesar seberapa besar saham yang udah kita setor ya atau kita beli. Misal kamu punya saham di PTH sebesar 100 juta. Ketika perusahaan PTH ini bangkrut, berarti tanggung jawab kamu ya cuma sebesar ini ya, sebesar 100 juta ini, nggak sampai rumah kamu juga ikut-ikutan kena gitu ya. Itu dari segi tanggung jawab. Terus untuk saham ini ya, dia memang pendiriannya cukup sulit ya, karena dia menghimpun modal dari banyak investor ya, maka dia butuh izin gitu ya. Terus juga di saham ini ketika perusahaan ini
mengalami keuntungan, maka kamu akan mendapatkan namanya dividen ya. Dividen itu adalah bagian keuntungan yang kamu dapat dari PT ini. Nah itu ya. Jadi dividen ini dibagikan berdasarkan keuntungan. Kalau perusahaan nggak untung, ya kamu nggak dapat dividen ya. Selanjutnya untuk perseroan terbatas ini, dalam hal pengambilan keputusan, dia tanggung jawab, bukan tanggung jawab ya, maksudnya kewenangan tertinggi ada di rapat umum pemegang saham. Nah ini di rapat umum pemegang saham ini nantinya pengurus gitu ya, direksi ini dipilih dari sini. Nah, seperti itu ya. Jadi kekuasaan tertinggi ada di rapat umum pemegang saham. Dan ketika pengambilan suara ini dihitung berdasarkan seberapa besar gitu ya modal kamu, modal atau saham kamu untuk perusahaan. Jadi semakin besar modal kamu atau saham kamu, maka suara kamu semakin diperhitungkan gitu ya. Nah ini ya bentuk-bentuk dari badan usaha. Selengkapnya silakan dibaca ya di handoutnya ya, di materi BUMN, BUMD dan BUMS. Untuk selanjutnya kita akan bahas tentang koperasi.